Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu juri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa hasil penelitian kami. Jadi ini sebenarnya adalah penelitian yang bisa dikembangkan menjadi produk. Silakan lanjut Bapak. Nah, adapun yang menjadi ide orisinilitas dari penelitian ini adalah di mana dari data Kabupaten Bogor, terutama Kecamatan Tanjung Sari, itu merupakan daerah penghasil kopi dengan luas daerah 2 hektar atau 2000 hektar, itu bisa menghasilkan 2000 kilo per tahunnya. Nah, selama ini masyarakat menggunakan atau memanfaatkan kopi itu hanya dalam bentuk rebusan saja. Padahal berdasarkan penelitian oleh Kameral Betina, itu kopi mengandung suatu senyawa polifenol yang berpotensi sebagai antioksidan, di mana antioksidan adalah suatu senyawa yang berpotensi untuk menangkal radikal bebas. Dilanjutkan Bapak. Nah, di sini yang menjadi ide orisinilitas adalah bukan dari segi kopinya, tetapi dari segi metode pembuatan ekstraknya. Jadi selama ini masyarakat masih menggunakan dalam bentuk rebusan, di mana uji aktivitasnya 165 ppm, di mana 165 ini berdasarkan kategori antioksidan, dia kategorinya adalah sedang. Ketika saya buat dalam bentuk ekstrak berdasarkan farmasi, di sini menggunakan metode sonikasi dan maserasi, menghasilkan uji aktivitas yang kategorinya adalah aktif. Lanjut Bapak. Nah, dengan metode ini, maka dilanjutkan lagi, tingkat implementasinya adalah dengan menggunakan metode rebusan, tadi menghasilkan rendemen atau perolehan ekstrak yang lebih sedikit dan aktivitas antioksidannya kategori sedang. Sedangkan ketika kita kembangkan dengan metode maserasi dan sonikasi, itu menghasilkan rendemen yang banyak atau perolehan ekstrak yang banyak dan aktivitas antioksidannya kategori aktif. Padahal antioksidan di sini di dalam tubuh manusia itu digunakan untuk menangkal radikal bebas, sebagai contohnya untuk mengantisipasi penyakit diabetes, hipertensi dan kolesterol. Nah, untuk maserasi dan sonikasi di sini, sonikasi harus menggunakan alat. Makanya pada saat pengembangannya saya memilih menggunakan metode maserasi, di mana hasil antioksidannya tidak terlalu jauh, masih dalam kategori aktif dan dapat direplikasi oleh masyarakat terutama di Kabupaten Bogor, sehingga menjadikan kreativitas dan inovasi bagi masyarakat untuk mengembangkan ekstrak tadi menjadi suatu bentuk sediaan dalam bentuk kosmetik ataupun farmasi. Lanjut Bapak. Nah, ini adalah beberapa contoh sediaan yang sudah kami buat di program studi farmasi. Ada kopi dalam bentuk ekstrak yang sudah dibentuk dalam bentuk sabun muka, kemudian dalam bentuk masker peel off, yaitu masker yang tinggal dioles dan nanti ditarik gitu saja. Dilanjutkan Pak. Selanjutnya manfaatnya dari segi ekonomi sudah pasti, karena di sini menggunakan dalam bentuk ekstrak, jadi bahan baku yang digunakan tidak terlalu banyak, tetapi rendemen diperoleh sangat lebih banyak ya, sehingga menghemat bahan baku dalam bentuk sosial. Di sini sebagai media pembelajaran antar petani kopi dengan kami di institusi. Selanjutnya aspek lingkungan, berdasarkan penelitian kami tahun 2017 menyatakan bahwa residu kopi atau ampas kopi itu juga masih memiliki aktivitas antioksidan sebesar sekian, di mana kategorinya adalah lemah. Sehingga dari aspek lingkungan hidup, ekstrak hasil maserasi ini masih ramah lingkungan karena ampasnya masih bisa dibuat sediaan lagi. Selanjutnya Pak. Nah, ini adalah beberapa haki yang sudah kami ciptakan. Ada 3 haki dari penelitian ini. Yang pertama yang dari antioksidan di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor mengeluarkan 1 haki. Selanjutnya itu adalah ini saya ajukan haki lagi yang kedua, di mana samplingnya adalah yang di Kabupaten Bogor, Kuningan dan Sumedang. Lanjut lagi Pak. Kemudian sampling yang saya ajukan lagi adalah yang Jombang, Malang, dan Kediri. Jadi dari metode ini, lanjut, dari metode ini berbasis potensinya bagaimana? Dari Kabupaten Bogor tadi menggunakan metode maserasi skala lab
yang kebetulan didanai oleh PPM Unpad. Saya coba ajukan ke Kemenristek Dikti dan di ACC untuk pendanaan atau pembawa metode tersebut ke skala Pulau Jawa. Jadi 9 daerah yang saya pilih di sini berdasarkan perbedaan ekologinya atau daerah tumbuh, ternyata dengan menggunakan metode maserasi semua bisa menghasilkan ekstrak dengan aktivitas antioksidan yang kuat. Nah, apa peranannya nanti? Lanjut. Peranannya nanti berarti dengan metode ini dibuat bukan lagi rebusan tapi dengan metode maserasi, masyarakat bisa mengembangkan dalam bentuk apapun dan implementasinya ekonominya juga pasti akan meningkat. Terima kasih. Ini sekian presentasi dari kami. Penelitian ini didukung oleh LPPM dan Kemenristek Dikti. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu dari Pakuan. Silakan dengan Juli. Sebenarnya produknya itu nanti ekstrak kopi. Sebenarnya kalau selama ini yang ada di pasar itu dalam serbuk, Pak. Serbuk maksudnya dibuat sediaan. Kalau saya ekstrak dibuat sediaan. Ya. Jadi ekstrak kemudian dibuat sabun muka, masker. Mana yang dibuat kan ekstraknya kan? Iya, dari ekstraknya. Teknologi ekstraknya. Teknologi ekstraknya. Iya. Terus dari situ dibuat ini lah produk-produk. Iya, dibuat produk-produk. Jadi lebih menghemat. Ini belum dijual ya? Belum, Pak, masih hasil penelitian mahasiswa kami. Iya. Ngambil essence ini juga apa? Baunya, kalau tentang bau bagaimana? Masih menggunakan natural dari kopi karena kopi minyak akhirnya cukup bagus. Jadi kita tidak menambahkan essence lain. Hanya maksudnya ketika mengekstrak? oh tidak, hanya ekstrak yang dipilih di sini karena rekomendasi saya dalam maserasi itu metodenya hanya perendaman, Pak. Perendaman, kemudian nanti mungkin kalau ketika di masyarakat akan diberikan training ke masyarakat. Kalau perebusan itu kan direbus sehingga senyawa-senyawa dalam kopi terutama polifenol tadi yang tidak tahan dengan pemanasan akan rusak. Kalau dengan perendaman berarti hanya dengan pelarut organik atau anorganik dia sudah tertarik. Tinggal nanti dipekatkan jadi ekstrak. Jadi yang digunakan jumlahnya lebih sedikit karena dia berdasarkan perhitungan dosis itu bisa sampai 1/20 dibanding kita menggunakan dalam bentuk serbuk. Konsekuensi harga, pelarut di sini kita menggunakan yang polar. Jadi kalau kami bilang masih etanol ya Pak, nanti ke depan bisa menggunakan air. Karena air adalah pelarut yang paling polar yang sangat cocok untuk menarik senyawa polifenol ini. Tidak, hanya metode ini belum tersosialisasikan masyarakat gitu saja Pak. Ini hanya ke lingkungan akademisi terutama yang bidang farmasi. Keberlanjutannya tentu nanti akan banyak pengembangan produk dari ekstrak yang sebenarnya kan sudah skala lab, metodenya sudah dapat, kita bawa skala Jawa, metodenya ternyata memang akurat, baru nanti ke depan ada pengembangan produk. Jadi masyarakat lebih inovasi lebih banyak mau dibuat sediaan apapun silahkan karena metode pengambilan ekstraknya sudah dapat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu.